Oke, kita mulai di sini untuk eh, pengkodingan dari eh, penggunaan bahasa Japa ya. Di sini. Nah, di sini kita masuk pada contoh penggunaan pada array. Nah, di sini. Nih, contoh yang saya buat untuk penggunaan array satu dimensi. Di sini ada. Di sini saya menggunakan nama filenya itu adalah berpraktik. Nama foldernya berpraktik. Kemudian di sini import data until scanner yang akan mengimpor bahasa pengkodingan menjadi bahasa mesin, dari bahasa mesin menjadi bahasa manusia. Kemudian nama filenya saya buat di sini public kelasnya atau kelas dari Japa ini adalah array satu dimensi. Di sini saya menggunakan public station point main-nya adalah string. Di sini kita menggunakan pembuatan array satu dimensi dengan 5 elemen. Elemennya di sini yang kita gunakan adalah angka, berarti kita menggunakan integer, yaitu 10, 20, 30, 40, dan 50. Nah, variabel untuk menyimpan jumlah ini adalah 0. Looping untuk menjumlahkan semua elemen dalam array. For integer 0. I kecil angka adalah like, di mana I yaitu adalah penjumlahan dari nilai indeks 0 sampai 4. Nah, nilai indeks 0 itu adalah 10, indeks 1 20, indeks 30 adalah 2, indeks 4 indeks 3-nya 40, indeks 4-nya adalah 50. Nih, jumlahkan angka dari itu untuk mendapatkan hasil array satu dimensinya, yaitu dengan satu variabel yang sama. Ketika akan menampilkan pada apa namanya tuh program Japanya, yaitu adalah sistem out line, di mana semua elemennya array. Nih, kita jalankan dan diakhiri dengan tanda kurung kurawal tertutup. Nih. Nah, total jadi keseluruhan nilai array satu dimensinya adalah 150. Di sini kita menggunakan indeks untuk perhitungannya, indeks 0 sampai indeks 4. Indeks 0, 10, 21, 32, 43, dan 54. Kemudian array satu dimensi ini, saya ingatkan kembali bahwa dia menggunakan satu variabel yang sama. Nih, dengan nilai dengan variabel yang sama, yaitu adalah angka perhitungan average untuk nilai rata-ratanya dengan 5 elemen, yaitu adalah angka 10 sampai dengan 50. Nah, pada array dua dimensi ini adalah perhitungan dengan variabel yang berbeda, yaitu array dua dimensi terdiri dari 3 baris dan 4 kolom. Barisnya apa? Barisnya yaitu adalah
80, 70, 80, 70, 90. Kemudian kolomnya ada 80, 75, 90, 85. Nah, di sini kita menggunakan file foldernya bervaraktik dengan nama kelasnya atau filenya array 2 dimensi. Di sini kita menggunakan string. Kemudian untuk nilainya sendiri kita menggunakan integer. Di sini ada 3 mahasiswa dengan masing-masing nilai mahasiswa 80, 75, 90, 85. Indeksnya 0, 80 indeks 0, 75 indeks 1, 90 indeks 2, 85 indeks 3. 80 indeks 0, 70 indeks 1, 90 indeks 2. Itu untuk baris ya. Kemudian sistem out-friendly-nya ini untuk 2 dimensi kita menggunakan looping atau perulangan di mana untuk for integer dari nilai i itu sendiri adalah i-nya kecil atau sama dengan nilai integer, di mana nilai integernya itu adalah 1 ditambahkan setiap dari nilai i-nya tadi. Kemudian jika bukan dari nilai integer itu, maka lakukan perulang lagi for integer j. Nilainya dimulai dengan indeks 0, yaitu adalah 80. Di mana nilai j itu adalah dikalikan dengan dari nilai i. Nah, kemudian sistem out-friendly nilai dari i dan j ditambahkan. Ini untuk menghasilkan sistem penjumlahan pada saat program dijalankan dengan sistem out-friendly. Di sini menghitung rata-rata nilai semua mahasiswa dan mata pelajar, integer total sama dengan 0, integer jumlah elemen 0, for integer i sama dengan 0, i kecil atau sama dengan nilai integer, for integer j sama dengan 0. Di sini total dari integer itu sendiri nilai i dikali j. Nah, jumlah elemennya. Di sini kita menggunakan double karena ketika dia 2 digit di belakang angka, maka dia tetap bisa ditampilkan saat program di-run-kan. Jadi kita menggunakan double. Apa perbedaannya penggunaan double dengan single? Kalau single, ketika nilainya lebih dari 10 juta, maka dia tidak akan ditampilkan atau terjadi misalnya add pangkat seperti itu. Nih, kita mulai jalankan contoh dari array 3 dimensi, 2 dimensi. Nih array 2 dimensi, berarti nilai rata-rata dari apa rage dari nilai rata-rata array 2 dimensi ini adalah 81. Di mana dapatnya? 80 ditambah 75 ditambah 90 ditambah 85 dibagi dengan banyak dari elemennya ini, berarti dibagi dengan 4. Nah, itu. Nah, kemudian di sini ada namanya array n dimensi atau multidimension. Nah, untuk array multidimension ini adalah array yang lebih dari satu variabel. Nah, di sini saya menggunakan 4 variabel di mana saya menggunakan datanya mahasiswa, menggunakan string karena dia dalam bentuk angka-angka, dalam bentuk kata-kata dan juga angka-angkanya hanya terdapat pada NIM. Di sini kita indeks 0-nya adalah NIM, indeks 1-nya adanya nama, indeks 2-nya adalah prodi, indeks 3-nya strata sarjana atau jenjang pendidikannya. Ini hasil dari predikat dia lulusannya, predikat unggul atau baik sekali. Nah, di sini kita menggunakan sistem out-friendly. Nama NIM, di mana NIM ini adalah data mahasiswanya indeks 0, indeks 1, di sini 1, kemudian dia 0, berarti dari 0, sini. Nih, 1 dan 0, sini. Nanti kemudian kita tampilkan seperti sistem print outline-nya pada saat program dijalankan. Dan diakhirin dengan tanda kurung kurawal tertutup. Kita jalankan programnya. Nih. Nih, nama NIM-nya karena dia berindeks 0, 1, indeks 1 berarti dia 31 32101245. NIM-nya.
kemudian namanya Leo, kemudian dia program studinya si Leo ini adalah diploma, kemudian prodinya dan sistem informasi, tingkat pendidikannya adalah indeksnya 3, diploma, dan predikat dari hasil strata perkuliahannya atau indeks eh, hasil wisudanya adalah dia perdikatannya baik sekali. Nah, perdikat lulusannya baik sekali. Sini, dapat adik-adik lihat kan? Nah, kemudian kita akan membahas tentang eh, latihan untuk pembuatan tugas keempat pada TUWEBKE ini, di mana saya akan menjelaskan bahwa pada soal eh, tugas 3 ini kita diminta untuk membuat eh, hasil dari pemilihan 3 golongan karyawan dengan menggunakan array. Di sini tetap saya menggunakan foldernya adalah bervaraktik, kemudian import Java Antel Scanner, menggunakan public class latihannya adalah 1. Di sini saya menggunakan string karena dia penggabungan antara integer dan kata-kata. Di sini kita buat tentukan golongan dari pokok pergolongannya. Penggunaan dari karena dending menggunakan angka, jadi kita menggunakan integer untuk gajinya. Nih, gaji 5 juta, gajinya 6.500.000 dan gajinya 9.500.000. Nah, di sini kita menggunakan double. Double untuk perhitungan persentase dari perkalian antara gaji pokok dengan lemburnya untuk mendapatkan persentase gaji lemburnya, yaitu 0,30%, 0,30 atau 30%, 32%, 34%, 36%, dan 38%. Sini. Kemudian di sini kita membuat sistem print outload-nya adalah golongannya menggunakan tab uppercase. Di sini ketika kita menggunakan tab uppercase, kita mengisinya dengan huruf kapital besar maupun huruf kecil, dia tetap terbaca dalam program codingnya. Tapi jika kita tidak menggunakan tab uppercase, ketika kita mengisikan huruf besar, maka dia akan terdeteksi. Karena di sini kita menggunakan huruf besar, tapi jika kita menggunakan huruf kecil, dia tidak akan terdeteksi yang kita minta itu golongannya A atau B. Dia akan langsung error. Di sini kita menentukan indeks gaji berdasarkan golongan, di mana integer indeks gajinya adalah -1. Ini jika golongan A, indeks gajinya itu kan diawalin dengan 0, B itu indeksnya 1, C itu indeksnya 2. Nah, kemudian jika indeksnya 3, maka sistemnya akan langsung keluar atau sistem error. Kita coba ya jalankan programnya. Di sini kita gunakan karena kita menggunakan tab uppercase, jadi mau huruf kecil ataupun huruf besar tetap terbaca. Nah, misalnya kita ke sini indeksnya golongannya indeksnya 3. Golongan salah karena di sini tidak ada indeks 3. Karena untuk golongannya hanya sampai indeks 2, di mana A itu indeks 0, B itu indeks 1, C itu indeks 2. Berarti jika kita mengisinya dengan 3, maka sistemnya akan salah. Nah, kita coba misalnya menggunakan indeks 1. 1. Nah, berarti dia adalah golongannya B. Ya. Ini kita coba. D. Golongan salah karena dia tidak ada indeksnya 3 atau D. Nah, ketika kita masukkan indeksnya 2 atau misalnya di sini C. Nah, maka masukkan jam lemburnya. Jam lemburnya berapa? Masukkan jam lembur 0 jika tidak ada lembur. Nah, di sini kita menentukan untuk indeks jam lemburnya dimulai dari menggunakan integer, di mana kita
menggunakan integernya double ketika hasilnya ditampilkan 2 digit atau 3 digit dia tetap dapat menampilkan. Di sini if, di mana jika if tersebut indeksnya adalah besar atau sama dengan 5, maka indeks persennya adalah 38%. Else, jika jam lemburnya 1 sampai 4, indeksnya jam -1, maka indeksnya adalah jam lembur dikurangin 1 jam. Gaji lembur itu adalah gaji pokok dikalikan persentase lembur, di mana indeks persentasinya dikalikan jam lembur. Di sini kita tetap menggunakan double total gajinya agar dapat terdeteksi jika dia lebih dari 2 digit. Misalnya kita masukkan di sini indeks lemburnya 3. Nah, indeks presentasinya 3 adalah dia 3 jam dengan total 9.690.000 untuk lemburnya, dan total gaji keseluruhan adalah 9.500 ditambahkan 9.690.000. Maka total keseluruhan dari gaji karyawan ini adalah 19.190.000. Sampai sini ada yang mau ditanya adik-adik? Sebelum eh, kita melanjutkan sesi tanya jawab. Kalau misal adik-adik belum ada pertanyaan, nanti untuk kedepannya boleh japri via grup WA ataupun di Messenger kalau belum paham. Nah, karena tuweb 3, tuweb 4 ini adalah pertemuan terakhir, jadi saya mohon maaf jika ada kata tindakan dalam pemberian nilai, saya mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dalam pengajaran pada semester ini. Saya mohon maaf. Dan untuk eh, mengingatkan kembali kepada adik-adik, batas tempo jatuh penguploadan tugas 1, tugas 2, tugas 3 itu diundur paling lambat tanggal 15 Juni 2026 jam 11.59 waktu Indonesia Barat. Jadi, saya mohon kepada adik-adik untuk sebelum jam tersebut dapat mengupload tugas 1, tugas 2, tugas 3 dalam bentuk videonya dan dalam bentuk Microsoft-nya. Nah, kalau misalnya apakah misalnya nih saya belum buat eh, Microsoft Word-nya, Bu, tapi saya mendetailkan secara rinci dalam bentuk video itu diperbolehkan. Tapi kalau misalnya adik-adik hanya membuat dalam bentuk Microsoft Word saja, itu nilainya tidak bisa saya memberikan nilai maksimal. Jadi saya hanya bisa memberikan nilai 50% dari hasil yang adik-adik terima. Misalnya 70. Nah, jadi agar adik-adik untuk mendapatkan nilai maksimal, tolong dibuatkan video dalam penguploadan tugas 1, tugas 2, dan tugas 3-nya. Atau lewat YouTube-nya, link YouTube-nya boleh di-share di dalam grup, di dalam hasil, dalam apa pembelajaran e-learning-nya, masukkan link YouTube-nya atau link TikTok-nya boleh. Nanti biar saya cek di sana, baru saya akan memberikan nilai ketika adik-adik sudah mempresentasikan setiap detail-detail kepala bagian pemrogramannya, isinya, sampai hasil yang dipresentasikannya. Nah, kalau begitu, saya mohon maaf kalau ada kata-kata salah dalam semester ini. Saya akhirin pertemuan kali ini dengan wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.